Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan kenikmatan berupa sehat walafiat. Kita dapat berjumpa lagi seperti biasanya. Dan yang paling penting, tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk pembahasan hari ini ada hal yang begitu sangat menarik menurut saya, karena hal tersebut dapat menjadikan kita dan membuat kita lebih bersemangat dalam hidup dan membuat kita menjadi lebih efektif dan produktif. Bagaimana itu? Jadi beberapa di antara kita terkadang sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang ingin mempunyai perubahan di dalam hidupnya, yang ingin sukses, yang ingin menggapai cita-citanya, dan ingin mendapatkan apa yang sudah diimpikan. Itu banyak sekali kendala-kendalanya. Tetapi ada beberapa pesan ataupun beberapa hal yang dapat meningkatkan ataupun membantu kita dalam menggapai cita-cita kita ataupun keinginan kita sampai kita menjadi sukses. Maka dari itu, kita itu untuk menggapai suatu kemuliaan ataupun suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan menuntut ilmu. Jadi ada 3 pesan yang sudah sering disampaikan oleh Ustadz Al-Fakir ketika belajar di pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah, pun sampai sekarang kita masih santri belajar di pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Jadi beliau mengatakan apa? Ada beberapa hal yang harus difokuskan atau menjadi penyebab seseorang itu menjadi sukses. 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, suhbatul akhyar, tanzimul awqat, dan qiraatul kitab. Jadi ada 3. Suhbatul akhyar, pertemanan yang baik, sahabat yang baik. Yang kedua, tanzimul awqat, memanajemen waktu. Dan yang ketiga, qiraatul kitab, membaca buku. Mulai dari yang pertama, suhbatul akhyar. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, otomatis kita bakal ikut wangi. Ketika kita berteman dengan seorang tukang las ataupun mohon maaf yang pekerjaannya itu dapat menjadikan kita kotor atau bau juga, kita pasti ikut-ikutan kotor. Begitu juga ketika kita berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, julusul ulama, duduk dengan bareng-bareng ulama, kita insya Allah mendapatkan beberapa cipratan ilmu, beberapa kemuliaan yang ada pada mereka. Contoh gampang saja, kita sebut saja ada 5 orang anak pemuda. 5 orang pemuda tersebut mempunyai komunitas ataupun geng mereka sendiri. Sebut saja geng Al-Falah. Geng mereka diberi nama Al-Falah. Keren. Apa kemenangan? Tatkala mereka membuat geng Al-Falah, mereka akhirnya membuat suatu kaos katanya. Contohnya gini, bagaimana kalau kita buat kaos katanya, couple semuanya, ditulis di tengah-tengah di sini Al-Falah. Jadi mereka semua tuh semangat. Oh kata yang lain, siap, anak setuju kalau kita buat geng Al-Falah dengan punya kaos sendiri. Oh saya setuju, akhirnya semua setuju. Tatkala dipesan, dibuat, sudah jadi bajunya, akhirnya tatkala mereka ingin ngumpul, mereka janjian. Karena baju kita sudah selesai, pokoknya malam minggu misalkan kita ngumpul harus pakai baju Al-Falah semua. Setuju? Setuju. Akhirnya 5 orang tadi ngumpul di tempat nongkrong mereka biasa. Tatkala duduk di tempat nongkrong mereka biasa, mereka duduk, mereka mengkaji ilmu di situ, mereka pakai baju yang sama, kecuali 1 orang. Tatkala 1 orang tersebut sampai di tempat
tongkrongan, yang lain bilang, "Hei, kok kamu nggak pakai baju Al-Falah? Kok kamu nggak pakai baju tongkrongan kita, baju komunitas kita? Mana baju ente?" Dibilang, "Astagfirullahalazim, lupa." Kata si satu yang tidak pakai baju komunitas tadi. "Lupa saya pakai baju itu kalau kita udah janjian." Oh, kata teman yang lain, "Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau ente pengen duduk sama kita, pengen ngaji bareng sama kita, pengen duduk sini, ente pakai dulu baju kita, baju komunitas." Kata si yang nggak pakai baju tadi, "Udahlah, nggak usah lah, nggak apa-apa lah," katanya. "Ana lupa tadi pakai bajunya." Oh, kata yang lain, "Oh, nggak bisa. Kalau ente mau duduk sini, pakai dulu. Kita nggak bakal nerima. Ente kalau nggak mau ganti baju. Jauh, rumah saya jauh. Udah nggak apa-apa, pokok ambil dulu baju baru kita duduk sini. Kita tungguin ente sampai ente hadir." Apa kelanjutannya? Mau nggak mau, yang laki-laki tadi itu ganti baju. Biar satu rasa, biar satu komunitas, biar ada namanya kelihatan. Karena apa? Karena paksaan daripada teman-temannya. Gambaran udah dapat, mulai dapat gambaran. Sekarang kita balik. Ada 5 orang. 5 orang ini komunitas penghafal Al-Quran. Ada yang udah dapat 5 juz, ada yang udah dapat 10 juz, ada yang udah dapat 15 juz, ada yang dapat 20 juz, dan ada yang belum sama sekali menghafal Al-Quran. Tatkala mereka nongkrong, mereka sharing, pembahasan mereka apa? Al-Quran. Nggak jauh daripada Al-Quran. Ente juz berapa? Itu udah hafalan sampai mana? Gimana itu nyetor sama ustadz itu, baik nggak apa enggak? Anak susah ngapal, bagaimana caranya agar hafalan kita cepat? Sharing, mereka berbagi ilmu di situ. Bagaimana cara agar mendapatkan hasil yang terbaik dalam hafalan mereka. Yang satu yang tidak menghafal Al-Quran tadi, otomatis mau tidak mau ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan juga membahas bagaimana cara cepat hafal, bagaimana hafal Al-Quran. Lama makin kelamaan ketika mereka ikut nongkrong, laki-laki yang tidak menghafal Al-Quran itu nongkrong, akhirnya di otaknya ini tidak ada lagi pembahasan kecuali Al-Quran. Karena apa? Sebab tongkrongannya. Dan karena dia belum dapat hidayah sebelumnya, akibat tongkrongan tersebut akhirnya dapat hidayah. Bertanya kepada temannya yang lain, "Wahai kawan-kawanku, sekarang aku pengen ngafal Al-Quran. Udah dapat hidayah aku nih." Ya Allah mengatakan apa? "Alhamdulillah. Yuk ikut kita. Ikut kita ke Ustadz siang ini dan udah mulai setoran. Kita hadapkan ente ke Ustadz Fulan." Oh, siap katanya. Dihadapkanlah ke Ustadz Fulan. Akhirnya apa? Mulai menghafal dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ataupun sebaliknya daripada juz 30, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai akhir khatam. Walaupun teman-temannya sudah nyampai juznya 30, ada yang sampai 25, 20, 15, setidaknya orang yang ngikut-ngikutan aja itu udah dapat satu ataupun dua juz. Itu kehebatan pertemanan, kehebatan lingkungan. Kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, memilih lingkungan kita, insya Allah pun kita mendapatkan hal yang tak kita duga. Makanya cari lingkungan yang baik. Makanya seorang ulama-ulama zaman dulu, salafun saleh, ketika mereka ingin memilih rumah tempat tinggal, mereka mengatakan apa? Al-jar qabladdar. Lihat dulu tetangganya siapa, orang-orang sekitar lingkungan gitu gimana, baru mereka memilih rumahnya. Misalkan daerah A lingkungannya jelek tapi rumah bagus-bagus, tapi daerah B rumahnya biasa aja tapi lingkungannya luar biasa, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pilih yang B. Karena apa? Lingkungan nanti ya ta'athar, membekas dan memberi dampak kepada anak turunan yang ada. Nah, itu yang pertama, sohbatul akhyar. Yang kedua, tanzimul awqat, memanajemen waktu. Seseorang seketika tidak memanajemen waktu, hilang barokah waktunya, nggak tahu entah kemana. Tiba-tiba udah jam 12, tiba-tiba udah zuhur, tiba-tiba aja udah asar, dan tiba-tiba aja udah umur 20 tahun, tiba-tiba aja udah punya anak satu, tiba-tiba merasa semua itu tiba-tiba. Karena apa? Tidak ada manajemen waktu di situ. Bagaimana cara kita memanajemen waktu? Kita atur. Dan salah satu
hikmah daripada diadakannya sholat 5 waktu adalah agar kita berpikir dan memanage waktu kita. Allah menurunkan sholat subuh di waktu subuh agar kita bangun pagi. Allah kita menyuruh kita sholat zuhur untuk kita istirahat sejenak. Allah menyuruh kita menjalankan sholat asar untuk refreshing otak setelah seharian bekerja. Allah nyuruh kita sholat maghrib untuk kumpul sama keluarga di rumah. Allah nyuruh kita sholat isya untuk merenungkan apa yang sudah kita jalankan selama seharian penuh. Ditetapkan waktu-waktunya. Kita mau sukses. Kita mau ingin jadi seperti A, seperti B. Tapi memanage waktu nggak bisa. Kita atur waktu kapan kita belajar. Kapan kita berdakwah. Kapan kita bermain. Kapan kita ngumpul bareng teman. Boleh ngumpul. Tapi diatur waktunya. Kita semua memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda setiap manusianya. La tadhar barakatul waqti illa bitanzimil awqat. Barakah waktu itu enggak bakal kelihatan, enggak bakal tampak kecuali dengan memanage waktu, mengatur waktu. Kalau udah diatur waktu, insya Allah tampak. Contoh ringannya aja. Seandainya kita lalai, kita nggak ngapa-ngapain, duduk main HP, duduk nggak jelas selama 20 menit selama satu hari. 10 hari udah 200 menit. 100 hari, 3 bulan udah 2000 menit. Dalam 3 bulan tersebut 20 menit yang kita tinggalkan itu kurang lebih 200 menit, 2000 menit. 2000 menit yang kita tinggalkan itu kurang lebih ada 30 jam yang kita tinggalkan. Bayangkan saja 20 menit tadi kita ambil pakai untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran kita taruh 20 menit. Itu dapat setengah juz. 20 menit setengah juz. Kalau kita baca sampai 3 bulan setiap hari 20 menit, udah berapa juz yang kita baca. Apalagi kalau kita pakai untuk menghafal Al-Quran. 20 menit taruhlah kita dapat mendapatkan setengah daripada halaman Al-Quran. Setengah halaman Al-Quran. Kita dapat setengah halaman Al-Quran. Setengah halaman Al-Quran dalam 20 menit. 2000 menit berarti berapa halaman Al-Quran yang kita dapatkan kalau kita berleha-leha ataupun duduk sejarah selama 20 menit. Itu baru 20 menit. Sekarang kita pikir, berapa banyak waktu yang sudah kita buang tanpa mengerjakan apa-apa. Tafakkur. Makanya, fakir qabla an takul, wadabbir qabla an taf'al. Berbicara sebelum mengatakan dan merencanakan sesuatu sebelum berbuat. Karena kalau mau sukses itu ada polanya. Jadi gampang, teratur, terperinci. Gak sembarangan. Nah, dan yang terakhir, qiraatul kitab. Membaca buku. Membaca buku udah pasti. Semua orang yang pengen alim, pengen sukses, pengen jadi kaya raya, gak terlepas dari yang namanya baca buku. Tergantung dari basic ataupun latar belakang dia ingin jadi apa. Orang pengen jadi ulama, pengen jadi ustadz, buku agama yang dibaca, kitab salaf soleh. Orang pengen belajar untuk berdagang, buku marketing yang dibaca. Pengen belajar memahami anatomi tubuh manusia, belajar biologi. Pengen mengetahui cara mengukur bangunan. Berarti yang dipelajari adalah apa? Matematika. Udah bukan jadi rahasia umum lagi, sudah membaca buku tuh emang paling top. Orang tidak baca buku tidak bakal alim. Gitu juga orang yang mau nulis buku. Mau jadi penulis, baca buku. Apa yang mau ditulis kalau enggak baca. Jadi 3 ini aja. Kunci yang paling harus kita tanamkan di dalam diri dan hati kita. Yang pertama, suhbatul akhyar. Kita cari teman yang baik, yang menunjukkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kita untuk cinta kepada Rasulullah. Dan yang kedua, tanzimul awqat.
Tanzimul auqat, mengatur waktu. Atur waktu kita sedemikian rupa. Jam 7 kita ngapain, jam 8 kita ngapain, jam 9 kita ngapain, jam 10 kita ngapain. Sampai benar-benar baik dan rapi. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk meluangkan waktu setidaknya sehari membaca buku 5 halaman minimal. Nah, minimal 5 halaman. Kalau tidak bisa udah 2 halaman. Jangan lebih. Yang penting memulai. Bagaimana cara kita memulai? Kalau kita tidak mulai, kalau kita tidak membiasakan, kapan kita berhasil? Man lam takun lahu bidayah muhriqah, lam takun lahu nihayah musyrikah. Dan barang siapa yang tidak memiliki permulaan yang menggelora, membara, berapi-api, maka dia tidak akan mendapatkan akhir yang cemerlang, akhir yang baik, akhir yang mantap, memuaskan, sampai dia sukses. Biarlah orang berkata apa, yang penting kita tetap menjalankan apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.